lebih rendah. Surplus itu merupakan pendapatan yang lebih banyak daripada pengeluaran. Dan defisit itu pengeluaran yang lebih banyak daripada pendapatan. Bila pada ekonomi perdagangan, defisit perdagangan berarti ekspornya lebih kecil daripada impornya. Bila surplus perdagangan berarti impor lebih kecil daripada ekspornya. Dan bila dihubungkan pada neraca pembayaran sini, neraca pembayaran itu meliputi investasi dari dan ke negara lain, hutang dari dan ke negara lain, devisa negara, pembelanjaan militer, dan neraca perdagangan. Nah, bila suatu negara mengalami surplus neraca pembayaran, negara itu banyak mendapatkan devisa dari negara lain, banyak investasi ke negara lain, banyak ekspor ke negara lain, dan tidak berhutang pada negara lain. Dan pasti dia mengalami surplus neraca perdagangan. Nah, dan bila suatu negara mengalami defisit neraca pembayaran, negara itu banyak melakukan hutang ke negara lain, dan banyak negara lain yang menginvestasikan uangnya ke negara tersebut. Karena impornya itu lebih besar daripada ekspornya, dan dia pasti mengalami defisit neraca perdagangan. Terima kasih Bapak. Oke, sebentar dulu, jangan dimatiin. Kira-kira negara kita Indonesia itu sedang defisit atau surplus? Kalau menurut saya defisit, Pak. Kenapa? Karena disebabkan hutang negara kita yang sangat besar dan banyak negara yang menginvestasikan modalnya ke Indonesia. Contohnya? Contohnya ekspor ke luar negeri yang lebih rendah daripada impor. Oke. Dan contoh lagi, karena pertukaran uang kita juga drop, dan nilai rupiah yang drop, dan keadaan ekonomi perdagangan kita yang rendah juga, sehingga impor kita negara kita tidak mampu mengimpor yang lebih besar, begitu Pak. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin, makasih Mbak Lina, ada lagi yang ingin menambahkan berkaitan dengan apa itu surplus, apa itu defisit? Ya, Pak, nambahin Pak. Oh ya, Mbak Furaida, silakan Mbak Furaida. Iya, singkatnya saja ya. Oh, enggak usah singkat, harus jelas. Oh, kalau defisit itu kekurangan dalam kas keuangan, yaitu artinya memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Sedang surplus itu lawan dari defisit, yaitu berkelebihan. Gitu. Oke. Ya, makasih. Sama-sama, makasih ya Mbak ya. Ada lagi? Oke, saya pikir itu sudah jelas tadi, sudah dijelaskan oleh Mbak Lina dan Mbak Furaida. Jadi kalau defisit, pengeluaran yang melebihi permintaan, kalau surplus, penerimaan yang melebihi dari pengeluaran. Indonesia itu posisinya di mana, defisit atau surplus? Jadi kalau sudah teman-teman sudah paham apa definisinya, maka bisa cerita Indonesia tuh sekarang lagi ini loh, seperti itu. Lagi surplus. Apanya yang surplus, Mas? Indonesia lagi surplus ya? Oke, jadi gini. Ketika berbicara tentang surplus dan defisit itu juga nanti kadang-kadang banyak yang mengira nanti kalau dikaitkan dengan untung sama rugi. Jadi kita cerita nih tentang untung dan rugi dulu. Kalau untung dan rugi itu kira-kira apa ya? Coba teman-teman, ini kita diskusi saja. Apa itu untung, apa itu rugi? Tadi sudah cerita defisit sama surplus. Silakan.
Untung pendapatan lebih banyak. Ayo ngomong, saya mau dengar nih ngomong. Ya, silakan Mbak Betty, silakan. Terima kasih Bapak. Melanjutkan pengertian untung dan rugi. Secara singkatnya, dikala kita untung berkaitan dengan proses penjualan. Misalkan penjualan. Nah, ini dinamakan untung. Wah, ini saya untung nih. Jadi dari modal awal sama pendapatan yang didapat, dia ada lebihnya. Jadi itu namanya keuntungan. Nah, kalau rugi, contoh yang kecil, orang jualan tadi dari modal awal sama penghasilan yang didapat itu banyak yang dikeluarkan, seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Ada yang mau menambahkan? Yuk, Mas Yusuf, silakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Kalau menurut saya untung itu dilihat dari harga jual lebih besar daripada harga pokok atau modalnya. Sebesar apapun pendapatannya, kalau harga jualnya lebih besar ya tetap untung gitu. Ya. Kalau rugi? Ya sebaliknya, harga jualnya lebih rendah daripada harga pokok atau modalnya. Jadi kadang-kadang kita sering dengar untung sikit lah gitu kan misalnya. Nah, Ya. sekarang saya lanjutkan lagi Mas Yusuf, jangan diputus dulu. Ya. Jadi tadi kita sudah cerita tentang surplus sama defisit. Terus habis ini tadi Mas sudah jelaskan berkaitan dengan untung dan rugi. Apakah istilah untung dan rugi itu sama dengan istilah surplus dan defisit? Maksudnya kalau misalnya dia ini apakah inilah misalnya gini. Kalau dia defisit itu sudah, apakah dia rugi atau untung? Atau misalnya kalau suatu perusahaan itu atau organisasi itu sedang defisit, apakah dia bisa dikatakan dia sedang rugi? Kalau menurut saya tidak bisa diartikan sesempit itu. Asik, Jadi ya. defisit tidak bisa disamakan dengan rugi gitu Pak. Kenapa? Ini melihat dari akumulasi, misalkan kalau defisit itu kita mendatangkan lebih banyak, mengeluarkan lebih sedikit, atau menjual lebih sedikit, membeli lebih banyak. Bukan berarti dalam prosesnya jual belinya mengalami kerugian gitu, bukan berarti seperti itu. Oke, ingat ya teman-teman ya, dengar omongannya Mas Yusuf. Coba diulangi lagi Mas Yusuf, ini penting ini. Nanti kalau misalnya nanti pas pulang ke tanah air, ada adik-adik kita yang SMP dan SMA nanya, Kak, kalau misalnya defisit itu perusahaan itu rugi Kak ya? Gitu. Nah, coba jelasin sekali lagi pelan-pelan Mas Yusuf. Ini penting ini. Ya, untung dan rugi tidak bisa disamaratakan dengan surplus dan defisit. Rugi dalam artian kita dalam satu proses transaksi, misalkan jual beli, di mana harga jual lebih rendah daripada modal atau harga pokok. Sedangkan defisit akumulasi dari seberapa besar transaksi yang telah dipergunakan, yang telah dilakukan, di mana kita membeli atau mendatangkan dari pihak lain lebih besar daripada menjual atau mengeluarkan kepada pihak lain. Seperti itu. Oke. Jadi saya pikir penjelasan Mas Yusuf ini sudah jelas. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya sama teman-teman, jadi teman-teman nggak bingung lagi. Jadi kalau misalnya nanti ada, ini pasti nanti ketemu lagi nih di manajemen keuangan lanjutan. Nanti berkaitan dengan apa itu untung rugi, apa itu defisit, apa itu surplus, itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kembali lagi. Makasih Mas Yusuf. Oke. Nah, selanjutnya ada, tadi kan kita cerita nih tugasnya manajemen kegiatan-kegiatan yang dilakukan, rutinitas yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Nah, jadi tugas